Tak mau kehilangan, benarkah masyarakat Belanda minta Martin Paes perkuat timnas Belanda? Timnas wajib waspada, benarkah pelatih Libya tebar ancaman serius jelang laga uji coba? Timnas Indonesia dipenuhi pemain keturunan, benarkah legenda Belanda dan Liga Inggris ini sampai kaget? Kontrak berakhir, benarkah Asnawi Mangku Alam pamit kepada Zonam Dragons? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pelatih timnas Libya Milutin Sredojevic. Milutin Sredojevic menyambut antusias laga uji coba melawan timnas Indonesia di Turki. Milutin Sredojevic menegaskan bakal memanfaatkan secara maksimal dua laga uji coba internasional tersebut. Libya akan menghadapi timnas Indonesia pada dua laga uji coba yang digelar di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2023. Setelah itu, Libya akan bertolak ke Mesir untuk menjajal kekuatan Kuwait. Kalender pertandingan persahabatan dan pertandingan resmi telah disusun. Tim akan memainkan laga persahabatan selama Januari melawan timnas Indonesia pada kamp di kota Antalya, Turki, serta di Mesir dan kembali ke Libya. Dan akan ada pertandingan persahabatan lainnya, kata Milutin Sredojevic. Laga melawan timnas Indonesia dan Kuwait dianggap sebagai momentum yang tepat buat Libya dalam mengisi kekosongan jadwal. Seperti diketahui, Libya tak berpartisipasi pada Piala Afrika 2023 yang akan digelar di Pantai Gading. Pelatih Milutin Sredojevic menyebut laga kontra timnas Indonesia dan Kuwait sebagai bagian dari persiapan panjang timnya. Milutin Sredojevic menegaskan Libya akan memaksimalkan laga-laga uji coba bergengsi tersebut. Jadi, laga-laga uji coba tersebut merupakan bagian dari persiapan Libya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan yang panjang karena Libya akan menghadapi Mauritius dalam laga selanjutnya pada Juni 2024. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu jeda internasional tanpa mengadakan pertandingan persahabatan agar bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan melawan Mauritius dan Cape Verde di kualifikasi Piala Dunia, jelas Milutin Sredojevic. Laga melawan Libya akan bersejarah buat timnas Indonesia. Laga nanti bakal menjadi pertemuan kedua setelah edisi 1977. Pertemuan pertama timnas Indonesia kontra Libya berlangsung di Piala Merdeka. Ketika itu timnas Garuda menyerah 0-4 dari Libya pada duel yang berlangsung 25 Juni 1977. Sementara itu timnas Indonesia menjadikan laga melawan Libya sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023. Rencananya turnamen akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Kabar selanjutnya datang dari Martin Paes. Ya, kiper keturunan Indonesia Martin Paes diisukan akan segera masuk program naturalisasi PSSI. Mendengar kabar tersebut, pencinta sepak bola tanah air jelas antusias. Tapi ada juga masyarakat Belanda yang justru meminta kiper FC Dallas untuk tidak pindah ke warganegaraan. Seperti yang diketahui, saat ini PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain sebagai cara untuk memperkuat timnas Indonesia secara instan. Namun para pemain yang dinaturalisasi bukanlah sosok yang sembarangan dan tentu harus ada garis keturunan Indonesia. Martin Paes pun disebut masuk ke dalam kandidat kuat pemain keturunan Indonesia yang akan segera dinaturalisasi. Paes sendiri merupakan pemain yang berposisi di bawah Mister Gawang alias seorang kiper. Paes yang kini sudah berusia 25 tahun bermain untuk klub Amerika Serikat yakni FC Dallas. Sejauh ini Paes sudah pernah main di timnas Belanda kelompok umur seperti tim U19, U20 hingga U21. Kendati demikian, Paes nyatanya sejauh ini belum pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda senior. Melihat kondisi itulah yang membuat PSSI berani mendekati Paes. Menariknya, masyarakat Belanda ada yang tak senang jika Paes sampai mengubah kewarganegaraan hingga masuk timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari komentar masyarakat Belanda yang terlihat di kolom komentar postingan terbaru Martin Paes mengenai ucapan selamat tahun baru 2024. Martin Paes di tim Orange, bunyi komentar salah satu masyarakat Belanda di postingan terbaru Martin Paes. Lucunya, komentar salah satu masyarakat Belanda yang ingin Paes tetap setia dengan timnas Belanda itu justru diserang netizen Indonesia. Banyak yang menegaskan bahwa Paes akan segera membela Garuda di dada.
Kabar berikutnya datang dari Asnawi Mangkualam. Ya, bek timnas Indonesia itu mengucapkan salam perpisahan untuk klubnya Jeonnam Dragon. Asnawi Mangkualam membela Jeonnam Dragon sejak Januari lalu dan kontraknya berakhir pada 30 Desember 2023. Terima kasih dan semoga berhasil, tulis Asnawi Mangkualam dalam unggahan di Instagramnya. Asnawi Mangkualam 3 musim berkarir di Korea Selatan. 2 tahun sebelumnya ia habiskan bersama klub Liga 2 Korea Selatan lainnya yaitu Ansan Granners. Selama memperkuat Jeonnam Dragon, Asnawi tampil 26 kali dengan membukukan 2 assist. Belum dipastikan kemana Asnawi Mangkualam berlabuh. Namun isu yang beredar adalah Asnawi Mangkualam diminati salah satu klub Liga 1 Korea Selatan. Adapun Asnawi Mangkualam saat ini fokus menjalani pemusatan latihan di timnas Indonesia di Antalya, Turki. Pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia menjadi salah satu gelandang bertahan termahal se-Asia jika prosesnya selesai. Dia hanya kalah 1 tingkat dari gelandang bertahan asal Jepang Wataru Endo. Baru-baru ini timnas Indonesia mendapatkan jasa dari gelandang bertahan asal SC Heerenveen tim Eredivisie Belanda yakni Tom Hey. Tom Hey merupakan pemain profesional dengan posisi utamanya sebagai gelandang bertahan. Meski demikian, dia piawai dalam membantu serangan tim SC Heerenveen. Sebagai pivot di lini tengah, Tom Hey memiliki kemampuan mengirim umpan yang cukup akurat. Terbukti dari data Eredivisie, dia sebagai salah satu pemain dengan akurasi tinggi. Tom Hey yang memiliki garis keturunan dari neneknya yang asli Solo, membuat sang gelandang SC Heerenveen dapat memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dia secara pribadi cukup antusias menggunakan seragam merah putih, dan melalui laman resmi dari PSSI, Tom Hey resmi diajukan sebagai pemain naturalisasi. Apabila prosesnya berjalan lancar dan segera rampung, Tom Hey menjadi gelandang bertahan termahal kedua se-Asia, seperti mengutip dari akun Instagram @nusantarabellers berdasarkan data Transfermarkt. Secara nilai pasar, Tom Hey memiliki harga jual di angka sekitar 52 miliar, sedangkan gelandang bertahan paling mahal di Asia yakni Wataru Endo, yakni 225 miliar. Kemudian di bawah Tom Hey ada nama Jalil Elias dengan nilai 52 miliar dan Yahya Neder dengan 43 miliar. Wataru Endo sendiri merupakan kapten timnas Jepang sekaligus pemain tengah Liverpool FC. Baik Endo dan Tom Hey memiliki posisi yang sama di pivot lini tengah lapangan. Tom Hey dinaturalisasi oleh PSSI setelah melalui rekomendasi dari pelatih kepala Sintayong. Menurut dari keterangan Arya Sinulinga sebagai exco PSSI, Tom Hey prosesnya akan dirampungkan bersamaan dengan Ragnar Oratmangun yang sebelumnya sudah menginjakan kaki di Indonesia. Ya, program naturalisasi yang masif dari federasi untuk memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional sukses menggait banyak para pemain keturunan. Sejauh ini dalam persiapan Piala Asia 2023 mendatang, Coach Sintayong telah memanggil 29 pemain, di mana sebagian dari jumlah tersebut berisikan para pemain berdarah Indonesia yang meniti karir di persepakbolaan Eropa. Banyaknya para pemain keturunan yang masuk dalam barisan pasukan merah putih membuat legenda timnas Belanda Robin van Persie kaget. Pemain yang menghabiskan sebagian besar karir sepak bola profesionalnya di Premier Inggris tersebut merasa kaget sekaligus optimis dengan pencapaian skuad Garuda di pentas Piala Asia 2023 mendatang. Saya sebagai keturunan Indonesia cukup kaget melihat perkembangan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain dari Belanda, kata Van Persie, seperti mana informasi yang diunggah akun TikTok @kingfootball. Jika tidak salah, Indonesia bakal melakoni Piala Asia di Qatar. Tentunya Indonesia tidak akan pulang dengan cepat, ujar Van Persie. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberikan kejutan, kata Van Persie menambahkan. Sebagai mantan pemain profesional berkelas dunia, optimisme yang terlontar dari seorang Van Persie ini menjadi sebuah hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai mantan pelaku dalam dunia persepakbolaan, Van Persie pasti tak akan asal berkomentar karena dirinya pernah pula mengalami fase-fase sebagai pemain, sehingga sedikit banyak akan dapat memprediksikan apa yang akan terjadi nanti karena telah pula mengalami masa-masa yang sama. Terlebih di dunia persepakbolaan Eropa dan dunia, sosok yang satu ini bukanlah pemain kaleng-kaleng dan menjadi salah satu legenda hidup dari timnas Belanda ataupun Liga Inggris.
Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, pria yang kini berusia 40 tahun tersebut telah memainkan total 280 laga di Liga Inggris bersama dengan Arsenal dan Manchester United. Bahkan Van Persie juga menjadi bagian dari skuad juara Liga Inggris musim 2012-2013 bersama The Red Devils. Mari kita berdoa semoga prediksi dari Van Persie ini menjadi kenyataan dan timnas Indonesia bisa melaju jauh di Piala Asia 2023 mendatang.